Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Iya. Kurangan. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, apakah anak-anak sehat semua? Sehat. Iya, terima kasih. Senang sekali Bapak mendapatkan kabar bahwa anak-anak dalam keadaan sehat sampai di sekolah dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Siap. Ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita sampaikan dulu salam panganjali. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Sidirastu Dharmastu Swaha. Iya. Baik. Ada temannya yang tidak masuk hari ini, semua masuk kan? Iya. Dengan keadaan sehat walafiat, anak-anak bisa datang ke sekolah tepat pada waktunya. Baik. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai materi yaitu tentang apa anak-anak? Yajna dalam Ramayana dan Mahabharata. Ya. Minggu kemarin apa pelajaran anak-anak ya? Tentang catur? Iya, baik. Berarti masih teringat dalam ingatan anak-anak bahwa minggu kemarin kita belajar tentang catur warna. Iya. Baik. Sekarang kita mulai pelajaran mengenai materi yaitu yajna dalam Mahabharata. Sebelumnya pernah anak-anak mendengar kata Ramayana? Tentunya ya. Dari mana kalian bisa menyimak atau menonton bagaimana? Dari menonton di televisi dan juga di YouTube dan juga membaca cerita-cerita dalam bentuk buku. Ya baik. Baik, yajna dalam Ramayana. Tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan tentang pengertian panca yajna. Yang kedua, menguraikan dasar-dasar pelaksanaan yajna. Yang ketiga, menggali nilai-nilai yajna yang terkandung dalam epos Ramayana. Ya. Lanjut ke pengertian secara etimologis. Yajna berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu dari kata yang berarti memuja atau menghormati. Sedangkan yajna berarti yang berhubungan dengan korban, ya anak. Sedangkan dalam hal ini yajna artinya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melakukan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dan manifestasinya. Ya, baik. Lanjut ke pembagian pancayatnya. Yang pertama Pak Dewa yatnya, yang kedua Rasiyatnya, yang ketiga Ibrayatnya, yang keempat Manusiayatnya, yang kelima Budayatnya. Ya baik. Ya, Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Ramayana menceritakan kisah sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Ramayana dibagi menjadi 7 kanda ya. Baik, macam-macam kanda yang disebut dengan Sapta Kanda ya, 7 daripada kanda daripada cerita Ramayana. Yang pertama apa? Balakanda. Yang kedua Ayodhya Kanda. Yang ketiga Aranyaka Kanda. Yang keempat Kiskina Kanda. Yang kelima Sundara Kanda. Yang keenam Yuda Kanda. Yang ketujuh Utara Kanda.
nilai dewayanya dalam Ramayana. Dewayanya merupakan ya yadnya yang dipersembahkan pada ide Sang Hyang Widiwasa dan segala bentuk manifestasinya dalam cerita Ramayana banyak terungkap ya terurai nilai-nilai dewayanya, salah satunya pelaksanaan homayanya atau Agnihotra yang dilakukan oleh Prabu Dasarata. Upacara Agnihotra merupakan penyucian melalui dewa. Nilai resiannya dalam Ramayana. Resiannya merupakan persembahan kepada resi atau pendeta, guru orang suci. Dalam kisah Ramayana diceritakan bagaimana Sri Rama bersama Laksmana mematuhi ajaran dan perintah dari resi Wiswamitra ketika berada di hutan ya, ketika diasingkan di tengah hutan. Nilai manusiawinya dalam Ramayana. Manusiawinya merupakan persembahan kepada sesama manusia. Bentuk persembahan dapat berupa moral atau material. Dalam kisah Ramayana, nilai ini dapat dilihat ketika Sri Rama mempersunting Dewi Sita, yang dimana upacara pawiwahan termasuk ke dalam manusia ya. Baik, yang terakhir nilai budayanya dalam Ramayana. Budayanya merupakan persembahan pada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Dalam cerita Ramayana, nilai budayanya dapat dilihat pada pelaksanaan homayanya sebagai yang utama, juga dibarengi dengan ritual budayanya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga dalam lingkungannya menjadi sejahtera ya. Itu mengenai budayanya dalam Ramayana. Baik, sebelum mengarah kepada kesimpulan hari ini, adakah anak-anak yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya, ya silakan. Siapa pengarang atau penyusun dari cerita Ramayana? Iya, baik sekali pertanyaannya daripada Kadek. Siapa pengarang atau yang menyusun daripada kitab Ramayana? Yaitu adalah seorang maharsi yang dulunya adalah seorang penjahat dan dulunya juga perampok, yaitu bernama Ratnakara dulunya. Tapi setelah disadarkan oleh sang resi, beliau bertapa dengan segenap kemampuannya menyerahkan diri, lalu bisa mengarang atau menyusun daripada cerita Ramayana. Akhirnya diberi gelar apa namanya, Maharsi Walmiki atau Balmiki ya, itu nama dari penyusun atau pengarang cerita Ramayana. Baik, ada yang lain? Mungkin siapa? Putra mungkin yang bertanya? Ya. Siapa nama raja dan kerajaan Ayodhya yang merupakan ayah daripada Rama? Iya, nah ini kalau nggak salah tadi Bapak sudah sampaikan di PPT-nya ya. Jadi nama ayah daripada Sri Rama adalah Prabu Dasarata ya. Jadi sang Prabu Dasarata ini adalah memiliki 3 orang istri. Yang pertama Dewi Kosalya, yang kedua Dewi Kekayi, yang ketiga Dewi Sumitra. Jadi masing-masing istrinya itu mendapatkan anak. Dari Dewi Kosalya mendapatkan anak yang bernama Rama. Dewi Kekayi mendapatkan anak yang nama Bharata. Yang ketiga istrinya Dewi Sumitra mendapatkan anak yang bernama ya Laksmana dan Satrugna gitu ya. Jadi 4 orang anaknya itulah yang sangat gagah berani, yang siap untuk mendukung daripada ayahnya ketika menjadi raja gitu ya. Baik, itu sudah jelas anak-anak? Ada yang bertanya?
Tidak ada? Tidak ada, berarti jelas ya. Dengan demikian, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, Bapak bagikan lembar LKPD sekarang. Silahkan anak-anak kerjakan, ya, tulis nama, langsung ke sini ke kelompoknya, kelompok 1 A, kelompok B ya. Ya, silakan kelompok A, kelompok B. Jadi silakan tulis nama, ya, nama kelompoknya dan kelompoknya A dan kelompoknya B sini ya. Silakan tulis. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Baik, yang kelompok A Bapak sudah kemarin juga Bapak sudah ya bagi kelompok juga berkaitan dengan bagaimana anak-anak mewawancarai daripada seorang pendeta atau seorang pemangku ataupun suligi ya. Jadi di sana mendapatkan informasi yang penting mengenai ajaran daripada Pancayatnya ya, tentunya. Ya, sudah siap dengan presentasi anak-anak? Ya. Sekarang yang kelompok kedua maju dengan mempresentasikan tentang Pancayatnya ya. Perkenalkan, saya dari kelompok B, nama saya Komang Putra. Saya akan mewawancarai tentang tokoh agama dan setelah saya mewawancarai tokoh agama seperti pemangku, selinggit, maka mendapatkan informasi tentang tata cara melaksanakan dewayatnya, yaitu dengan mengatur sembah bakti yang terus ikhlas, dengan menggunakan sarana canang berupa air hijau. Itu dilaksanakan setiap hari 3 kali. Dan hari-hari tertentu seperti purnama, Raya Kliwon, Kalengan, dan Kuningan. Peta konsep tentang Pancayatnya, Dewayatnya, Kesiyatnya, Fitrayatnya, Manusiayatnya, Budayatnya. Contoh Dewayatnya, Kisandya, Odalan, Kesiyatnya, mendengarkan para nasihat para resi. Fitrayatnya, melakukan roras ngaben. Manusianya tata kewibahan, budayanya mencegah dan mencari. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi. Iya, Om Santi Om. Terima kasih Komang Putra yang sudah memperkenalkan. Ya, minggu depan anak-anak akan Bapak kasih tugas mengenai tentang bagaimana anak-anak bisa memperoleh cerita daripada Mahabharata ya. Jadi dengan membaca teksnya, bukunya atau menonton, nanti anak-anak akan Bapak ya sampaikan juga materinya tentang Mahabharata dan anak-anak pastinya senang mendengar cerita daripada Mahabharata. Seperti yang sekarang juga senang anak-anak mendengar cerita Ramayana. Jadi bagaimana Kadek, apakah ada hal-hal baru yang bisa Kadek ceritakan setelah dapat menyimak daripada cerita Ramayana? Saya cuma kita dapat mengetahui Pancasila dan coba kegiatan sehari-hari. Iya, demikian mungkin yang sudah mendapatkan dan menyimak dengan baik bagaimana tentang Pancayatnya dalam Ramayana. Demikian baik. Undangan duduk, Kadek ya. Iya. Jadi ini cukupkan pembelajaran tentang materialnya dalam Ramayana. Minggu depan ingat anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan, anak-anak belajar dulu tentang Mahabharata. Nanti biar Bapak bisa lebih menyatukan antara cerita-cerita yang anak-anak baca dengan Bapak yang akan memberikan materi tentang Mahabharata. Demikian ya, duduk dengan Parama Santi. Om Santi Om. Ya. Di bawah